Oke, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran akuntansi pemerintah ya, dimana pada hari ini kita mau membahas mengenai pencatatan single entry dan double entry. Ya, seperti yang sudah diinstruksikan untuk kamu mencatat soal ini ya, itu pemerintah Kabupaten Jaya pada bulan Januari 2017 melakukan transaksi berikut. 1. Tanggal 1 menyetorkan uang tunai ke bank sebesar 200 juta dan peralatan seharga 10 juta. Tanggal 5 menerima transfer dari pusat 120 juta. Tanggal 9, ini yang tanggal 5 berupa dana alokasi umum. Tanggal 9 membeli perlengkapan 5 juta. Tanggal 18 menerima pendapatan 25 juta, serta tanggal 23 membayar perawatan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Lalu, berdasarkan transaksi tersebut, buatlah pencatatan secara single entry dan double entry. Maka, langkah yang harus kita ambil, yang pertama kali ialah membuat kolom. Ya, di sini pencatatan single entry kita akan mencatat ke dalam buku kas umum. Ya, kita akan mencatat ke dalam buku kas umum. Kolomnya terdiri dari kolom tanggal, selanjutnya ada kolom keterangan, kolom pemasukan, kolom pengeluaran, dan kolom saldo. Silakan kamu buat di buku besar ya, secara vertikal. Silakan dibuat kolomnya, ada 5 kolom, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kolom 6 baris ya. Silakan dibuat terlebih dahulu untuk kolomnya. Selanjutnya ya, kolom kedua ialah kolom pencatatan double entry. Kita akan mencatatnya ke dalam sebuah jurnal ya. Pemerintah Kabupaten Jaya jurnal periode Januari 2017. Terdapat 5 kolom juga, tanggal, nama rekening ya atau nama akun, ref, debit, dan kredit. Untuk barisnya 1, 2, 3, 4. Silakan kamu membuat 13 baris ya, 5 kolom 13 baris. Jika sudah dalam membuat kolom, maka akan kita analisis satu persatu butir soalnya ya. Tanggal 1 menyetorkan uang tunai ke bank sebesar 200 juta. Dan peralatan seharga 10 juta. Ini artinya apa? Ini artinya pemerintah menyetorkan ya sejumlah uang ke rekening bank ya. Di sini kemudian kita juga memberikan peralatan ya ke pemerintah. Kayak gitu, kita menginvestasikan peralatan ke pemerintah, ke Pemkab. Maka kita kerjakan dari jurnal terlebih dahulu. Di sini tanggalnya kita catat Januari 2017. Tanggal 1, nama rekeningnya dapat kita tulis ya. Kalau kamu ingat yang pelajaran kelas 10 akuntansi dasar ya, maka ini berkaitan dengan kas ya, berupa uang yang disetorkan. Kemudian ada peralatan di debit. Selanjutnya di kreditnya kita mengisi ekuitas ya atau modal seperti itu. Sini pengaruhnya kas bertambah maka diletakkan di debit, peralatan bertambah maka kita letakkan juga di debit. Selanjutnya ekuitas bertambah maka kita kreditkan ya. Jadi bukan berarti yang ada di kredit itu minus, enggak. Tapi di sini pengaruhnya ternyata ekuitas bertambah sehingga harus kita cantumkan di sebelah kredit. Kita cantumkan angkanya sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk peralatannya 10 juta, maka ekuitasnya sebesar 210 juta. Asalnya dari 200 juta ditambah 10 juta rupiah.
seperti ini ya, 210 juta rupiah. Selanjutnya ya, kamu perhatikan di sini dia ada 3 ya, ada 3 akun ya. Di sini ada 3 akun. Nah, yang harus diperhatikan ialah pencatatan single entry ya, yang akan kita buat berdasarkan atau berbasis cash basis, berbasis cash. Artinya hanya transaksi yang berkaitan dengan kas masuk maupun kas keluar yang akan kita catat ke dalam single entry. Berarti dari ketiga ini, apakah semuanya akan kita catat? Tentu tidak jawabannya ya. Yang akan kita catat hanya yang berbau kas ya, hanya yang berbasis kas. Maka yang hanya kita catat ialah pemasukan berupa kas ya, ini sebesar 200 juta rupiah. Seperti itu ya. Di sini untuk pencatatan single entry-nya kita lakukan setoran uang tunai ya. Untuk keterangan gak usah bingung, kamu lihat saja berdasarkan apa yang tertera di transaksi. Karena adanya setoran uang tunai, maka logikanya uang tersebut ya yang masuk ke rekening Pemkab merupakan bagian dari pemasukan atau pengeluaran. Seperti itu. Ya, kalau dalam kasus ini ya, maka tanggal 1 kita kategorikan sebagai pemasukan Pemkab ya, pemasukan pemerintah sebesar 200 juta rupiah. Nah, perhatikan keterangannya di sini. Jika pemasukan, maka akan menambah saldo. Ya, maka di sini saldonya kita catat sebesar 200 juta juga. Seperti itu. Kurang lebih mekanisme pencatatan single entry itu sebetulnya mirip-mirip dengan mekanisme buku besar 3 kolom. Seperti itu ya. Caranya, step by stepnya tuh kurang lebih caranya sama dengan buku besar, pengerjaan buku besar 3 kolom. Seperti itu ya. Oke, biar lebih paham kita next ke soal berikutnya ya. Di soal berikutnya tanggal 5 menerima transfer dari pusat 120 juta ya, berupa untuk alokasi dana alokasi umum ya. Artinya apa? Pemerintah ya, sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya Indonesia itu berbentuk republik. Artinya ada pemerintah pusat yang memegang kendali. Ya, kalau kamu pernah belajar sentralisasi dan desentralisasi ya, pemerintah pusat memegang sentralisasinya. Selanjutnya, tiap-tiap daerah diberikan wewenang ya, atau otonomi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Ya, atau desentralisasi. Sehingga dalam pencatatan akuntansi pemerintah ya, pemerintah daerah masih memiliki hak ya untuk mendapat dana dari pusat. Nah, di sini menerima transfer dari pusat itu maksudnya menerima transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Sehingga ya, logikanya hal tersebut akan kita cantumkan ya, di tanggal 5 ke dalam sebuah akun yang bernama pendapatan. Kok pendapatan? Ingat ya, pemerintah berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan kita berbasis profit oriented, berbasis laba atau keuntungan. Biasanya pendapatan diperoleh dari adanya uang masuk atau pekerjaan yang masuk dari klien. Nah, kalau di pemerintah, pendapatan kita peroleh ya berupa dari pajak ataupun transfer dari pusat maupun apabila ada retribusi ya. Retribusi itu mirip dengan pajak namun berbeda. Kalau pajak bersifat wajib dan mengikat, kalau retribusi bersifat sukarela. Seperti itu. Maka di tanggal 5 kita masukkan pendapatan dana alokasi umum. Ya, karena tadi memang ketentuannya untuk dana alokasi umum.
Nah, ini ya, pendapatannya bertambah, kita kreditkan. Maka selanjutnya apa yang ada di debit ya? Ingat kalau double entry debit dan kredit harus dua-duanya diisi. 12 sisi harus balance dan diisi. Maka karena kita menerima transfer ya, sudah otomatis kas kita akan bertambah. Ingat, kas bertambah ada di sebelah debit. Nah, kita catat sebesar berapa dananya? 120 juta rupiah yang akan kita catat. Alright, seperti ini ya. Selanjutnya, pertanyaannya apakah transaksi tanggal 5 di double entry akan kita catat di single? Tentu, ya. Mari kita catat di tanggal 5. Ini penerimaan transfer. Kita catat saja seperti ini. Penerimaan transfer dari pusat. Selanjutnya, karena tadi kasnya di debit ya untuk di double, maka artinya uangnya masuk, ya kasnya masuk. Sehingga kita catat di kolom pemasukan 120 juta. Selanjutnya, di sini kalau di keterangan, jika pemasukan menambah saldo, pengeluaran mengurangi saldo. Artinya, saldo tanggal 5 saat ini bukan hanya 200 juta saja, tapi harus kita tambahkan dengan yang 120 juta, sehingga menjadi 320 juta rupiah. Ya, 320 juta saldo saat ini. Sampai sini tolong dicermati terlebih dahulu ya, agar kamu bisa memahaminya dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya di tanggal 9 membeli perlengkapan 5 juta. Ya, tanggal 9 beli perlengkapan 5 juta rupiah. Maka sudah jelas ya, adanya penambahan aset berupa perlengkapan. Maka kita debit ya, perlengkapannya bertambah. Perlengkapan tuh yang kayak gimana? Kertas, tinta printer, ya, apa yang bakal habis kurang dari 1 tahun lah, ya. Dan karena kita beli, otomatis kasnya akan berkurang, ya, kasnya akan berkurang seperti ini. Maka kalau tadi kas bertambah di debit, maka kalau berkurang kita kreditkan. Di sini 5 juta rupiah di debit. Lalu 5 jutanya lagi ada di sebelah kredit. Ya. Nah, ini karena berkaitan dengan kas keluar, maka harus kita catat di buku kas umum, single entry-nya. Di sini pembelian perlengkapan, pembelian Oke, karena kita beli, uangnya kita pakai buat beli, maka kita cantumkannya di kolom pengeluaran ya, bukan pemasukan. Karena uang kita terpakai, uang kita keluar. Sehingga kalau berdasarkan keterangan di sini ya, kalau pengeluaran maka mengurangi saldo, artinya apa? Saldonya sekarang bukan 320 juta lagi, tapi akan berkurang 5 juta. Sehingga sekarang saat ini total saldonya 315 juta rupiah. Seperti itu. Ya, ini untuk transaksi tanggal 9, baik double entry maupun single entry. Oke, silakan dicerna dulu. Kita masuk ke tanggal berikutnya, tanggal 18. Menerima pendapatan 25 juta rupiah. Ya, menerima pendapatan 25 juta rupiah. Di sini tanggal 18. Oke, karena kita menerima pendapatan, kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Ya, pendapatan daerah.
pengaruhnya ya, kasnya bertambah, pendapatannya bertambah sebesar 25 juta. Selanjutnya di sini kita catat juga ya. Di sini 18 penerimaan pendapatan. Berarti pemasukan ya, uangnya masuk 25 juta. Sehingga saldonya sekarang 315 juta, kita tambahkan dengan 25 juta rupiah. Sehingga 340 juta rupiah ya. Itu untuk tanggal 18. Yang terakhir ada tanggal 23, membayar peralatan 1 juta. Oke. Seperti yang kita ketahui, aset tetap seperti AC, komputer, printer, tentunya akan membutuhkan yang namanya perawatan rutin. Ya, mungkin kalau AC dari freonnya, dari pembersihannya, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah yang namanya beban pemeliharaan peralatan. Ya, sehingga kalau seperti ini kan buat bayar bebannya kasnya berkurang kan? Gitu. Sini beban bertambah di debit, kasnya berkurang kita kreditkan sebesar 1 juta rupiah. Ya, seperti ini. Kemudian di sini tanggal 23 pembayaran perawatan sebesar 1 juta rupiah. Di kolom pengeluaran. Ingat ya, ini keluar. Sehingga saldo terakhirnya ya di buku kas umum sebesar 339 juta. Nah, pertanyaannya apakah angka ini sama dengan total di double entry? Mari kita lihat. Ya, total amount Rp361 juta. Balance ya, debit dan kreditnya. Tapi ini tidak sama dengan pencatatan di single entry. Kenapa? Kok bisa beda, Bu? Nah, perhatikan, tadi di sini yang tanggal 1, kita hanya mencatat yang kasnya saja di single. Sementara untuk peralatannya tidak kita masukkan. Artinya apa? Di sini betul ya, sesuai dengan teori yang ada bahwasanya pencatatan single entry itu yang paling sederhana, ya, hanya berdasarkan dari uang masuk dan uang keluar. Tapi pada implementasinya, pencatatan single entry memiliki kelemahan. Di antaranya tidak terlalu lengkap ya, karena transaksi di luar daripada kas tidak akan tercantum di dalam pencatatan single entry. Sehingga kita membutuhkan yang namanya pencatatan double entry ya, agar lebih dapat menelusuri akun-akun yang ada secara lengkap. Ya, jadi kedua pencatatan ini merupakan satu kesatuan ya, melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Ya, jadi sekian penjelasan hari ini mengenai pencatatan single dan double entry. Selanjutnya akan ada penugasan ya. Penugasan akan dikirimkan melalui Google Classroom. Nanti dalam penugasan tolong kamu kerjakan per Januari 2018 ya. Hanya yang tertera pada bulan Januarinya saja, bukan bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. See you next week.